Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Bersyukur pagi hari ini kita boleh terus ada di dalam hadirat Tuhan untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan, dan untuk bersama-sama boleh bangkit melakukan firman Tuhan sehingga kita akan mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat dalam satu pesan Tuhan di dalam kitab Esra pasal yang ke-7. Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 dan yang ke-10. Esra 7 ayat 6 dan 10. Saya akan membacakan demikian sabda Tuhan dalam Esra 7 ayat 6 dan 10. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Saya tekankan yang di bawah kalimat berkata, dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Kita lompat ke ayat 10, firman Tuhan berkata, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pesan firman Tuhan ini, mari kita melihat di tengah-tengah bangsa kita yang sedang berjuang melawan COVID-19. Dan gereja Tuhan, mari harus terus berdoa mendukung setiap jam-jam doa kita dimanapun saudara berada. Dan agar bangsa ini boleh ditolong Tuhan mengatasi pandemi yang sedang berlangsung, dan bahkan bangsa kita dibawa ke dalam kemajuan yang luar biasa. Satu hal yang baik saudara dari doa-doa kita yang Tuhan kerjakan lewat pemimpin bangsa kita. Ada berita yang saya dengar yang mungkin Bapak Ibu Saudara juga membacanya di Detik.com beberapa waktu yang lalu saudara. Hal yang baik di bangsa kita, berita yang mengejutkan, yaitu waktu yang lalu di mana berita itu mengangkat kabar yang cukup heboh saudara, bahwa kantor perwakilan dagang Amerika Serikat atau USTR mencoret nama Indonesia dari daftar negara berkembang, dan Indonesia dinyatakan sebagai negara maju dalam perdagangan internasional. Selain Indonesia ada nama China, Brasil, India, dan Afrika Selatan yang next level menjadi negara maju menurut catatan yang namanya daftar dari kantor perwakilan dagang Amerika Serikat. Nah, wow saudara, itu satu keajaiban yang sekalipun belum terjadi, tapi kalau diimani saudara itu akan makin menjadi nyata saudara. Satu hal yang luar biasa, bahkan Bapak Presiden, Bapak Jokowi di tengah-tengah ya COVID-19 terus merajalela, bahkan menaik ya, korban di mana-mana, yang panas, yang merah makin membara dan merambat ke banyak daerah. Tetapi Bapak Jokowi berkata bahwa kita harus fokus dengan menyelesaikan COVID, tetapi jangan lalai dengan yang lain. Kita harus tetap fokus bahwa Indonesia akan menjadi negara maju. Negara bukan sekedar berkembang tetapi maju ya, dan menjadi negara yang berhasil di masa depan. Indonesia mengalami kemajuan yang luar biasa. Ini yang didorong oleh Bapak Presiden. Nah, saudara, firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan juga ikut yang antusias merespon apa yang disampaikan Bapak Presiden dan apa yang diberitakan tadi. Bahkan firman Tuhan pun ingin ya, sebelum jauh hari, di waktu-waktu ini firman Tuhan selalu ingin anak-anak Tuhan mengalami kemajuan, menjadi pribadi yang bertumbuh
di dalam pengenalan akan Kristus. Pribadi yang bertumbuh dalam karakter-karakter ilahi, karakter Yesus Kristus, bertumbuh di dalam rencana Tuhan sehingga mengalami kemajuan demi kemajuan di dalam hidupnya. Yang studi mengalami peningkatan dalam studinya, yang bekerja mengalami peningkatan dalam pekerjaannya, yang melayani Tuhan, ya, yang menjadi hamba Tuhan mengalami peningkatan dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan yang dilayani. Dalam kehidupan berkeluarga pun sama, mengalami kemajuan. Ini yang firman Tuhan atau yang Tuhan sendiri kehendaki bagi anak-anaknya. Tuhan tidak ingin kita macet, kita mandek, bahkan mundur dan jauh dari Tuhan. Tuhan ingin kita makin mampu yang namanya menghadapi perkara-perkara yang besar, yang sulit ini. Karena ada keajaiban pertolongan Tuhan di tengah-tengah kemustahilan yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami. Nah, kasih Tuhan, di dalam hidup ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan waktu kita mengambil keputusan. Nah, mari kita belajar untuk membedakan dengan tepat 3 hal ini sehingga ketika kita mengambil pilihan-pilihan sebelum kita melakukan sesuatu, kita bisa menempatkan dalam prioritas dan urutan yang tepat. Hal yang pertama yaitu apa yang ingin kita lakukan, saudara. Apa yang ingin kita lakukan, ya. Kemudian yang kedua, apa yang dapat kita lakukan, ya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan. Nah, kadang saudara kita kurang bisa membedakan ketiganya dan justru menggabungkannya sehingga semua campur aduk dan sepertinya memang hidup ini hanya mengalir saja. Mengalir dalam kehendak Tuhan itu harus, saudara. Tetapi kadang mengalirnya bukan dalam kehendak Tuhan tetapi mengalir dalam kehendak pribadi, itu yang keliru. Maka harus mengerti dan membedakan ketiga hal ini. Kadang juga kita lalai melakukan apa yang harus kita lakukan tetapi mendahulukan apa yang ingin atau dan dapat kita lakukan. Seringkali kita melakukan yang ingin kita lakukan bahkan tanpa berpikir panjang. Kita lupa melakukan apa yang harus kita lakukan dan hanya memimpikan apa yang ingin kita lakukan, memimpikan apa yang kita cita-citakan, tetapi lupa apa yang harus kita lakukan. Maka seringkali yang terjadi iri hati, ketidakpuasan, meragukan janji Tuhan, kemudian kecemasan, khawatir, frustasi, kemudian yang namanya bersungut-sungut terjadi dalam diri kita karena seringkali memperhadapkan kenyataan dengan janji Tuhan yang gak kunjung datang. Karena apa? Karena kita kadang ingin melakukan yang ingin kita lakukan, tetapi Tuhan ingin kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan adalah kehendak Tuhan, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke satu keluarga dan beberapa orang kemudian berkumpul di situ. Kemudian mereka bertanya, "Mas, ada anak Tuhan ditanya, apakah kamu nanti kalau mati masuk ke surga?" Ada yang jawabannya di jemaat gereja kami, ada yang ragu, ada yang pelan, ada yang pasti, ada yang semangat, macam-macam, bahkan ada yang hopeless dan tidak yakin dia akan sampai kepada surga, kepada Kristus yang sudah ada di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membedakan semua ini? Ya, membedakan semua ini karena ada orang yang mampu harus yang namanya melakukan sesuatu yang harus dilakukannya. Tetapi ada orang yang hanya ingin melakukan apa yang diingininya, melakukan yang dapat dia lakukan aja. Tetapi mari kita melakukan apa yang harus dilakukan adalah, maksud saya adalah melakukan yang namanya kehendak Tuhan. Firman Tuhan, ya. Firman Allah. Ketika orang mampu melakukan firman Allah, terus melakukannya, dia akan mendapat bukan hanya sebuah kepastian. Dia akan mengalami damai sejahtera. Dan ketika siapapun akan memperhadapkan dengan tantangan kehidupan, bahkan ditanya apakah kamu nanti sampai kepada surga, kepada Tuhan Yesus, dia akan dengan percaya diri berkata, tentu saja kapanpun saya ke sana, saya siap. Karena apa? Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu melakukan firman Tuhan, melakukan mencari kerajaan Allah, dan kebenarannya semua akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Maka saudara, pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Ezra. Bagaimana dia hidupnya yang paling dia utamakan, yang harus dia lakukan
adalah dia bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Dia bertekad untuk melakukan firman itu. Dan dia bertekad untuk mengajar ketetapan firman itu di antara orang Israel. Dan kita melihat buktinya. Ezra mengalami di ayat yang ke-6, dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Tangan Tuhan Allahnya melindungi dia, ditulis di bahasa Inggris King James Version dari kata upon, yang artinya up dan on, bukan up dan down, tetapi up on. Tuhan mengangkat, Tuhan mengaktifkan terus menerus kehidupan Ezra ini untuk terus diberkati dan menjadi berkat. Karena siapa saudara? Karena tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang membuat dia mengalami hal-hal bahkan yang dikehendaki hatinya, yang diinginannya dikabulkan oleh raja. Satu hal yang bertentangan dengan kehidupan banyak orang di zaman Ezra. Saudara, di zaman pembuangan Babel, saudara, pembuangan Babel memaksa bangsa Yehuda untuk memikirkan ulang kembali agama dan iman mereka. Hampir semua yang sangat penting dalam keagamaan, dalam iman mereka direnggut, saudara. Bait Allah, bait suci direnggut, dihancurkan, ya kan? Kemudian mereka dibawa ke satu daerah, ditawan. Di dalam bangsa Babel pada waktu itu bukan orang yang mengenal Allah seperti yang dikenal Allah yang benar oleh orang-orang Yehuda. Bangsa yang dikenalkan oleh sesuatu yang baru, budaya yang baru, Allah yang baru. Semuanya baru, saudara. Hidup iman dan agama mereka telah direnggut, ya. Tidak ada lagi bait Allah di Yerusalem. Berbagai ritual ataupun ibadah-ibadah yang berkaitan dengan bait suci terpaksa ditiadakan, ya, atau disesuaikan dengan keadaan baru di Babel. Umat perjanjian Allah justru tidak memiliki atau kehilangan tanah perjanjian. Tidak lagi ada raja yang berkuasa yang dipakai Tuhan. Tidak terbayangkan berapa banyak penyesuaian yang harus dilakukan pada masa itu, saudara. Dan itu hal sulit yang dialami Ezra dan orang Yehuda pada masa ini. Nah, pandemi yang terjadi hari ini pun sulit diprediksi kapan akan selesai. Dan akan ada banyak perubahan-perubahan yang hari ini terjadi kita alami, saudara. Yang seringkali disebutkan hamba-hamba Tuhan, ya, harus ibadah di rumah sekalipun udah mulai new normal. Tetapi ada beberapa bagian dari anak-anak Tuhan yang tetap beribadah di rumah streaming dengan aturan protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, ada banyak yang terjadi, ya. Dan bahkan sekalipun selesai nanti, saudara, krisis ini, COVID-19 ini diprediksi akan menanti bahkan dampak yang lebih buruk berikutnya. Sampaikan kemarin Bapak Pendeta Sadra bahwa angka pertumbuhan menurun, saudara, 2 kali lipat di bangsa kita. Bangsa-bangsa Asia Tenggara siap-siap untuk anjlok, ya, menjadi negara yang akan ada di bawah dan terpuruk. Bahkan bangsa-bangsa di dunia yang tidak siap dengan krisis ini akan terpuruk, saudara. Nah, kekasih Tuhan, dampak-dampak itu akan menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, ya. Bahkan bukan di antara kita, ya, orang-orang biasa, tetapi di kalangan pemimpin-pemimpin bangsa di dunia. Nah, kalau pemimpin bangsa di dunia juga takut dan khawatir, saudara, bagaimana nasib rakyatnya? Tapi kita percaya ada tangan Tuhan, ya. Seperti tangan Tuhan yang melindungi Ezra dan Yehuda, tangan Tuhan Allah yang melindungi dia, dan demikian juga kita percaya ada tangan Allah yang melindungi kita, umat Tuhan dan bangsa ini, sehingga Tuhan akan tolong bangsa ini. Maka terus kita berdoa, saudara, agar tangan Tuhan bergerak luar biasa, mendatangkan lawatan, dan sehingga bangsa ini boleh mengalami pertolongan yang dahsyat yang dari Tuhan. Nah, ingin kita kembali menata dan mempersiapkan hidup kita untuk memulai hal-hal yang lebih penting, saudara, yang lebih berprioritas untuk kita kerjakan dengan sungguh-sungguh agar hal-hal yang baik boleh kita alami dalam hidup kita. Saudara, perhatikan hidup Ezra. Pada waktu ketika dibuang di Babel, Ezra orang yang biasa, saudara, tetapi dia tetap bertekad untuk meneliti, melakukan, dan mengajarkan firman. Dia terus itu yang dia ulang-ulang lakukan dalam hidupnya sekalipun belum ada perubahan. Tapi akhirnya waktunya tiba, saudara. Masa 70 tahun Babel selesai, Tuhan membawa umatnya kembali ke Yehuda. Tuhan memakai Ezra, saudara.
Dia dipakai, dia diangkat Tuhan. Bahkan raja memberi dia segala yang diinginannya. Dan dia menjadi orang yang akhirnya terdepan dipakai Tuhan. Pada zaman Israel kembali ke Yehuda. Kalau kita lihat Esra yang biasa, belum terjadi apa-apa dalam hidupnya. Dia mulai mungkin berkata, aduh udahlah berhenti meneliti Taurat. Juga toh keadaannya sama. Udahlah berhenti melakukan firman, toh keadaannya juga sama. Udahlah berhenti mengajar firman, toh juga keadaannya sama. Dia stop, hari itu jika dia stop, maka tidak ada cerita yang membawa dia akan membawa orang Yehuda mengalami pemulihan reformasi total di zaman yang Tuhan kehendaki. Tetapi Esra tetap dengan tekun. Ada kata yang dengan tekun itu ditulis dengan kata di ayat 10, saudara. Esra bertekad, bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukan dan mengajar ketetapan peraturan di antara orang Israel. Ini kuncinya saudara, yaitu Esra bertekad. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bertekad. Bertekad ini dalam bahasa Ibraninya artinya adalah bertekad dalam hati saudara. Bertekad dalam hati bukan sekedar dalam pikiran. Kita bisa bertekad dalam pikiran, tetapi pikiran yang masuk sampai ke hati akan menjadi karakter. Pikiran itu menjadi pintu masuk bagaimana sesuatu yang baik atau yang buruk itu membangun hati manusia. Ketika hati manusia dibangun dengan sesuatu yang buruk, maka yang buruk ada di dalam hati manusia. Sesuatu yang dipikir dalam pintu manusia, pintunya yaitu pikiran, yang dimasukkan yang baik saudara, yang sesuai dengan firman Tuhan, maka yang masuk ke dalam hati, yang menjadi karakter dan kebiasaan hidup adalah firman atau hal yang baik yang berkenan dalam kehendak Allah. Nah itu yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan. Mari bertekad dalam hati. Ya, bertekad saudara yang dalam hati saudara. Artinya di situ ada satu yang namanya ketetapan yang harus dipegang. Bertekad dalam hati artinya harus selalu siap atau ready atau dalam keadaan apapun ya, yang namanya meneliti, melakukan dan mengajar firman. Meneliti, melakukan dan mengajar firman. Kemudian arti bertekad dalam hati juga yang artinya dia tetap kokoh, tetap kuat. Artinya juga yang lain membangun hidup dalam firman Tuhan. Artinya yang lain adalah berkonfirmasi dengan Tuhan, dengan firman Tuhan di setiap peristiwa keadaan yang kita alami detik demi detik dalam hidup kita. Bertekad dalam hati, saudara. Orang yang bertekad di dalam hati, saudara, akan melahirkan menjadi manusia rohani yang kuat di dalam hidupnya. Bertekad di dalam apa saja, saudara. Yang pertama dia bertekad meneliti yang namanya firman Tuhan. Meneliti Taurat Tuhan. Mari saya ajak kita melihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah atau segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan, saudara, berguna, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, agar saudara orang yang salah, yang hidupnya tidak baik menjadi lebih baik dan menjadi mengerti kehendak Tuhan dan bahkan berkenan di hadapan Tuhan. Mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kasih Tuhan, maka mari kita belajar untuk meneliti. Meneliti dari kata daras, saudara, di dalam bahasa Ibrani, yang artinya bisa dikatakan mencari terus firman, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Mencari artinya orang harus berfokus, orang harus selalu siap mencari dalam keadaan apapun. Dan kata meneliti ini artinya juga meminta petunjuk Tuhan,
lewat doa saudara. Lewat doa-doa kita meminta petunjuk Tuhan. Kita mengalami terobosan pertolongan Tuhan dari mana saudara? Diawali dari doa. Mujizat Tuhan diawali dari doa. Kita mengalami hal-hal yang luar biasa ketika kita mencari petunjuk Tuhan. Kemarin juga disampaikan dalam firman Tuhan ibadah minggu. Mencari petunjuk Tuhan juga bisa mencari lewat hamba-hamba Tuhan yang diurapi, dipakai Tuhan. Ya, di dalam persekutuan, ya ketika sharing firman Tuhan. Ya, di dalam komsel yang sekarang tidak bisa dilakukan secara langsung. Ada komsel-komsel virtual yang memperkuat saudara kehidupan rohani kita untuk kita terus meminta petunjuk dan mencari pertolongan Tuhan. Nah, saudara, orang yang meneliti firman dia akan memahami bahwa segala tulisan yang diilhamkan Tuhan atau Allah memang berguna, memang bermanfaat. Tetapi orang yang berhenti meneliti hanya sekedar tidak akan mengalami banyak hal. Tapi mari kita terus meneliti, terus membaca firman, ya. Inginkan sesuatu yang baru di dalam pembacaan firman, saudara. Saya percaya kalau kita dipimpin Roh Kudus, saudara, ada damai sejahtera waktu kita baca firman, ada ketenangan. Kita akan mendapatkan firman itu akan menjadi rema, melompat di dalam hati. Dan ada tekad yang kuat yang membangun hidup kita untuk melakukan firman itu. Nah, kedua dikatakan Esra ini melakukan firman, saudara. Dari kata asah yang artinya memang do atau melakukan, mengerjakan. Tetapi juga berarti mengolah atau memasak. Kata asah ini mengolah, ya. Sesuatu yang belum terampil menjadi terampil. Sesuatu yang empty skill menjadi full skill. Seseorang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Karena apa? Karena melakukan. Karena mengasah, saudara. Karena mengolah, memasak firman itu di dalam hidupnya, ya, bukan hanya diteliti tapi diolah sehingga menjadi memasak dan akhirnya menjadi apa? Menjadi makanan yang siap, menjadi buah. Kalau di dalam tanaman kan proses fotosintesa memasak makanan kemudian menjadi buah, saudara, atau menjadi bunga atau menjadi sesuatu yang berbuah dan kemudian dinikmati orang lain, ya, atau manusia atau hewan lain, ya, atau tumbuhan lain, sehingga itu berguna bagi yang lain. Karena ada proses memasak, fotosintesis di dalam diri tanaman sehingga menghasilkan buah. Nah, sama saudara, firman Tuhan ketika kita melakukannya ada asah, ada kuasa Tuhan yang mengolah, memasak hidup kita sehingga kita bisa menghasilkan buah roh. Kita bisa menjadi korban, kalau itu korban yang matang seutuhnya, bukan setengah matang, ya. Beda zaman sekarang, saudara. Orang pengennya menikmati makanan setengah matang, ya kan? Sing rodo alot-alot sih deh, dicokot-cokot alot biar dinikmati lebih lama randang, saudara kan? Tetapi saudara, ya memang itu kalau makanan ya mungkin saja baik. Tetapi kalau makanan matang, saudara, itu jauh lebih sehat. Matang dalam standar matang ya secara kesehatan akan lebih sehat, lebih baik dan lebih mendatangkan manfaat. Saudara, mari kita selaras dan sepadan dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, bukan satu tulisan, bukan beberapa tulisan, bukan sebagian firman, bukan beberapa firman, bukan ayat yang itu, tetapi segala, semua, all the scripture, atau semua yang di dalam Bible, di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Mari kita, saudara, masukkan di dalam hidup kita. Karena itu orang yang belajar dan kemudian melakukan, meneliti dan melakukan, dia akan tahu manfaatnya. Makin belajar, makin besar, makin mengerti firman, dia akan makin menikmati yang namanya manfaat atau keuntungan firman, ya, di dalam segala area hidup kita. Kalau kita sedikit firman, belajar firman yang hanya mendatangkan berkat, mujizat, baik saudara, tetapi itu hanya akan mengisi area-area hidup saudara di area itu saja. Tetapi firman Allah ini, saudara, totalitas penuh dan itu sempurna. Dia bekerja di area mujizat, keajaiban, ya iya. Dia di area karakter, ya iya. Dia di area dengan melayani Tuhan, melayani sesama, menjadi berkat, diberkati, ya iya. Mari kita mau yang namanya segala tulisan yang diilhamkan Allah ini boleh kita teliti, kita kan, sehingga kita menjadi skillful atau menjadi ahli yang namanya meneliti,
dan melakukan firman. Saudara, kita semua sama di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berjuang, berlomba, bertekad, selalu siap untuk yang namanya bertekad dalam hati, meneliti, melakukan firman Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, Esra juga yang namanya mengajar, saudara. Mengajar firman Tuhan atau mengajar segala ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Pada ayat ini ditulis, ketika ayat ini ditulis, Esra sudah mengajar seluruh orang Israel. Tapi perhatikan, orang mengajar dimulai dari nol, saudara. Mungkin itu mengajar dari satu orang, ya, kelompok yang dipercayakan kepadanya, kepada kita. Mengajar di komsel, mengajar di kelas, mengajar di dalam keluarga. Sudah ada kehidupan kita dipakai Tuhan untuk mengajar, atau artinya meneruskan firman itu kepada orang lain, tidak berhenti di dalam hidup kita. Agar firman itu terus ada di dalam hati orang, dan kemudian dari generasi ke generasi akan mengenal firman, dan bahkan bangsa kita boleh mengalami lawatan Tuhan lewat firman-Nya yang dahsyat. Nah, kekasih Tuhan, mari kita belajar juga mengajar, ya. Dari kata lamat, saudara, yang artinya terus menerus, yaitu membiasakan atau mengajar, membiasakan atau melatih, ya. Orang tua, mari kita mengajar anak-anak kita, mengajar firman Tuhan, membiasakan firman Tuhan ada dalam hidup setiap anak-anak kita, keluarga kita. Belajar, memang kadang sulit, minta Roh Kudus yang memampukan kita. Seringkali dalam pelayanan orang hopeless dan berkata, saya tidak bisa berubah, saya tidak mampu, Mas. Bagaimana saya sudah bertobat berkali-kali jatuh lagi, saudara. Ya mungkin gak sungguh-sungguh, saudara, tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan orang tersebut, saya tetap berkata, ada anugerah Tuhan kalau kau mau sungguh-sungguh lagi memulai, ya. Kecuali kau menolak Roh Kudus, menolak dan menghujat Tuhan, semuanya selesai. Tapi ketika kita mau bertobat, datang kepada Tuhan, dimulai lagi sesuatu yang baru. Orang kadang melihat tidak bisa bangkit lagi untuk memulai melakukan firman, karena ada penghalang dosa yang terus diingat-ingat. Tapi saudara, firman Tuhan ingin kita bangkit, ingin kita memulai lagi di mana saudara terpuruk hari ini. Dan bukan karena kekuatan kita, ya. Kalau kita ingat-ingat kekuatan kita untuk kita bisa hidup baik, saya pun tidak mau saudara menjadi hamba Tuhan, melakukan firman Tuhan kalau karena dengan kekuatan saya. Tapi karena dengan kekuatan Tuhan dan kita bersungguh-sungguh, ya, ada itikat tekad ini tadi di dalam hati, kita sungguh-sungguh bersama dengan anugerah pertolongan Tuhan, maka kita akan melihat hari-hari kehidupan yang buruk diubah menjadi baik, yang biasa-biasa diubah Tuhan menjadi luar biasa. Mari miliki tekad, hati semangat, saudara. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita ajarkan kepada murid-murid kita di sekolah, kita ajarkan kepada umat Tuhan dimanapun berada, di dalam komunitas-komunitas kita ajar firman Tuhan. Sehingga orang-orang dikuatkan, orang-orang mengerti apa yang harus dilakukan. Dulu saudara, saya ingin melakukan apa yang ingin saya lakukan. Saya ingin melayani Tuhan karena saya terpanggil menjadi hamba Tuhan. Tapi waktu saya ingin melakukan apa yang ingin saya lakukan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Maka sepanjang beberapa tahun itu saudara, saya melakukan apa yang ingin saya lakukan. Caranya jadi hamba Tuhan ya begini, karena yang ingin saya lakukan begini, saudara. Saya tidak mau sekolah teologi, saya ingin sekolah yang kilat saja, kemudian melayani dipakai Tuhan. Itu yang ingin saya lakukan. Dipakai Tuhan adalah harus saya lakukan. Tetapi yang ingin saya lakukan berbeda yang harus saya lakukan. Ternyata saudara juga harus sekolah STT, ini dalam konteks hidup saya. Nah, saya harus sekolah STT 4 tahun di asrama, ya, di penjara, bukan penjara tapi penjara rohani yang membuat hidup saya makin baik, saudara. Makin berkembang luar biasa. Saya jalani yang awalnya dengan terpaksa, tetapi kemudian makin ada Roh Kudus yang menolong, menopang. Kalau tanpa Roh Kudus, saudara, saya sudah lompat pagar, saya melarikan diri, tidak tahu hidup saya seperti apa. Tetapi waktu saya melihat keluar, ya, teman-teman juga keluar dari asrama, wah, saya menahan diri, saya berdoa di dalam Allah. Saya membaca firman Tuhan, saya fokus meneliti firman, saya fokus berdoa.
Mujizat demi mujizat, keajaiban di sekolah itu saya alami, saudara. Bahkan yang saya pikir itu tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan tidak diam. Tuhan setia dan Dia bergerak dengan waktunya. Tapi mari kita jadi orang-orang yang bertekad untuk meneliti, melakukan, dan mengajar firman Tuhan dalam hidup kita. Apa yang balik saya lakukan, akhirnya berubah apa yang harus saya lakukan. Kadang awalnya terpaksa, tetapi kalau kita meminta pertolongan Roh Kudus, itu akan menjadi terbiasa. Waktu itu menjadi terbiasa, kita akan senang melakukannya, ingin melakukannya, rindu melakukannya, bahkan dapat melakukannya karena ada Tuhan yang menopang kita. Maka di tengah-tengah pandemi kita akan mengalami apa yang Ezra alami. Tuhan makin angkat Ezra, tapi juga mengangkat Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang bekerja diangkat, yang punya bisnis usaha diangkat Tuhan. Yang studi diangkat, studinya makin berkualitas. Yang dalam keluarga yang punya masalah diangkat Tuhan sehingga ditolong Tuhan dan menjadi berkat. Pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan dan orang yang melayani Tuhan diangkat Tuhan, sekalipun kelihatannya tidak ada sesuatu yang terjadi, tapi kita tetap mengalami ya dalam pelayanan kita jiwa-jiwa ditambahkan, ya orang-orang datang kepada kita untuk cari kebenaran, orang-orang belajar kepada kita, sesuatu hal terjadi karena kita melakukan seperti Ezra. Mari saudara kita bertekad dalam hati kita untuk yang namanya meneliti firman, melakukan firman, mengajar firman. Fokus dengan apa yang harus kita lakukan sehingga waktunya tiba saudara, ya kita mengalami pertolongan Tuhan. Kita mengalami keajaiban Tuhan. Dan di situ itu akan sangat indah karena apa? Waktu kita meneliti, melakukan, mengajar, waktu kita diangkat Tuhan, diberkati luar biasa, akan lahir kesaksian yang benar, yang seperti firman Tuhan, bukan yang abal-abal. Ada orang yang diberkati Tuhan luar biasa tapi nggak belajar firman, yang disaksikannya ngalor ngidul semaunya sendiri. Tapi kita akan dipakai Tuhan untuk bersaksi di tengah-tengah pandemi sehingga jiwa-jiwa boleh dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita lewat firman pesan Tuhan pagi hari ini. Haleluya.